Oke. Ya, ini udah barusan saya record. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi, ini cross section-nya dari, drainase jalan raya. Jadi kalau kalian lihat di tengah ada perkerasan, terus di pinggir-pinggirnya ada yang namanya bahu jalan, nah baru di pinggir-pinggirnya ada saluran. Nah, saluran ini, dinamakan saluran tepi, tapi biasanya kalau jalannya itu gede banget, misalnya nggak cuma 2 lajur, misalnya 3 atau, lebih gitu, di tengah-tengah saluran, tepi ini ada yang namanya saluran median. Nah, saluran median ini fungsinya ya membantu, air yang, eee, ditampung oleh saluran tepi, jadi nggak semuanya masuk ke saluran tepi, tapi ada juga yang masuk ke saluran median. Tapi umumnya memang untuk jalan-jalan raya, yang ada, salurannya ada 2 di kanan kiri nih, saluran tepi. Nah, ini contohnya yang ada saluran mediannya. Jadi kemungkinan airnya bisa masuk ke, saluran media sebagian, lalu masuk ke saluran tepi sebagian, seperti itu. Jadi kalau misalnya jalannya, terdiri dari 4 lajur, jadi, jalannya bukan jalan satu arah gitu ya, misalnya ini yang ini, lajur kanan dan lajur kiri itu biasanya di tengah-tengah ada, saluran median. Nah, letaknya gorong-gorong sendiri, gorong-gorong ini adalah, termasuk struktur, bangunan pembantu, penolong gitu ya, dia mengalirkan, mmm, air dari, satu saluran menuju ke, saluran yang lebih dekat dengan pembuang akhirnya, biasanya seperti itu. Jadi misalnya, pembuang akhirnya itu ada di sungai. Nah, sungainya itu di sebelah, sini, yang di bawah ini. Nah, otomatis saluran tepi atau saluran samping yang di sini kan, cenderung lebih jauh dari, sungai ya. Sedangkan kalau saluran samping yang ini, dekat bisa langsung, dibuang ke sungai. Maka dari itu, saluran samping yang sebelah sana yang lebih jauh ini, eee, perlu adanya gorong-gorong untuk mengalirkan air dari saluran samping ini ke, sungai. Karena kalau tidak ada gorong-gorong ya susah gitu. Jadi dia harus mencari, pembuang akhir lainnya yang ada di dekat, salurannya. Nah, kasusnya misalnya pembuang akhirnya cuma ada di sini, di sungai sebelah sini aja, oh ya udah berarti perlu adanya gorong-gorong untuk menyalurkan, air dari saluran samping ini ke saluran yang, lebih dekat dengan sungai, seperti itu. Saya rasa penggunaan gorong-gorong ini juga kalian sudah paham karena kalian sudah mengerjakan, tugas besar drainase itu juga ada saluran yang, nyebrang jalan ya kan. Jadi ketika kalian menentukan pembuang akhir kalian cuma satu outlet-nya, berarti, semua saluran harus mengarah ke sana, sedangkan ada saluran-saluran yang, jauh dari, pembuang akhir dan harus melewati jalan untuk, menuju pembuang akhir tersebut, sehingga kalian butuh adanya gorong-gorong, sama prinsipnya seperti itu juga. Nah, untuk menghitung, debitnya sendiri juga sama, jadi 1/3,6 kali CIA atau 0,278 CIA, seperti yang, kalian sudah gunakan ya, untuk menghitung, time of concentration ketika menghitung intensitas hujan juga sama, TC sama dengan T0 ditambah TF. Di mana T0 itu, waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir dari, jalan ke saluran, sedangkan TF itu adalah waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir di salurannya tersebut. Nah, yang beda di sini adalah perhitungan T0-nya. Jadi seperti yang kalian sudah tahu juga, perhitungan T0 itu sangat tergantung dari medan, lahan yang mau kalian buang airnya gitu kan. Kalau kalian kemarin menentukan T0, untuk, drainase perumahan itu lebih pakai T0-nya, atap kalian. Jadi tergantung kemiringan atapnya, terus tergantung, lebar rumahnya, tinggi atapnya, seperti itu. Sedangkan untuk yang, di drainase jalan raya dan jalan tol ini terbagi menjadi 2 perhitungan T0-nya.
Jadi kasus pertama ketika kalian memiliki jalan dengan kemiringan longitudinalnya 0, jadi tidak memiliki kemiringan longitudinal. Ini gambarnya agak kurang jelas ya. Jadi maksudnya kemiringan longitudinal ini adalah kemiringan yang searah dengan panjang jalan. Sedangkan kalau kemiringan horizontal itu yang searah dengan lebar jalan. Jadi kasus pertama ini jalannya itu terletak di lahan yang datar, jadi dia nggak punya kemiringan memanjang, tapi dia punya kemiringan horizontal. Jadi yang ke arah sumbu jalannya dia nggak miring, tapi ke arah salurannya dia miring. Nah ini jadi dia cuma punya satu kemiringan, sehingga menghitungnya pun ya pakai kemiringan yang ada itu tadi. Jadi S-nya di rumus ini adalah menggunakan S dari kemiringan yang tidak sama dengan 0. Lain halnya ketika jalan kalian itu punya dua kemiringan. Jadi punya kemiringan longitudinal, punya juga kemiringan horizontal. Jadi kemiringan longitudinal itu G, kemiringan horizontal itu S, sehingga dibutuhkan kita untuk menghitung terlebih dahulu kemiringan I-nya. Jadi dari sini kita baru bisa menghitung T0-nya dengan menggunakan besarnya kemiringan I ini tadi. Nah, bagaimana menghitung kemiringan I? Nah, ini L dan I adalah jarak dari jadi L ini adalah jarak dari aliran air dari permukaan jalannya, dan I ini adalah kemiringan semacam kemiringan resultan gitu. Jadi antara kemiringan sumbu X dan kemiringan sumbu Y itu ada kemiringan I. Nah, untuk menghitungnya ada beberapa langkah. Jadi pertama-tama hitung X dulu terlebih dahulu, di mana X ini adalah G dibagi S, di mana G ini adalah masing-masing kemiringan. Jadi G itu kemiringan, S itu kemiringan. Jadi kalau G itu kemiringan horizontal, S itu kemiringan, G itu kemiringan longitudinal, S itu adalah kemiringan horizontal. X sama dengan G dibagi S dikali dengan W. W itu adalah lebar jalannya. Jadi yang perlu diingat di sini itu jangan keliru W sama total lebar jalan ya. Jadi W ini adalah lebar jalan ketika kalian menentukan ini. Jadi W itu adalah dari titik ini menuju ke saluran kalian. Jadi bisa saja lebar jalan ini adalah misalnya setengah dari lebar jalan total gitu, karena W ini adalah lebar jalan satu lajur yang masuk ke satu saluran. Lalu setelah mendapatkan nilai W, setelah mendapatkan nilai X, dan kalian juga sudah punya nilai W dari awal ya, dihitung nilai L-nya. L sama dengan akar W kuadrat ditambah X kuadrat. Lalu setelah itu kalian perlu menghitung delta H. Nah, delta H ini dipengaruhi oleh adanya kemiringan G dan kemiringan S. Jadi ada yang namanya delta HG, itu delta H dari akibat longitudinal slope, sama delta HS itu delta H akibat dari horizontal slope. Nah, dari delta HG ditambah delta HS ini didapatkan delta H-nya, sehingga bisa kalian hitung I-nya adalah delta H dibagi dengan L. Nah, setelah kalian dapat angka I-nya berapa, baru bisa kalian masukkan ke rumus T0 yang biasa kalian gunakan. Gitu. Jadi kemiringannya nggak pakai kemiringan G atau S lagi, tapi kemiringan I. Sedangkan ketika kalian hanya memiliki kemiringan S aja, bisa langsung dipakai ke rumus T0-nya. Seperti itu. Nah, untuk T0 sudah selesai, jadi setelah itu kalian bisa menentukan I-nya, terus habis itu kalau dari rumus Q itu adalah 0,278 CIA,
Kalian juga perlu menghitung C kombinasi atau C gabungan. Nah, meskipun ini drainase jalan raya, tidak menutup kemungkinan kalau penutup lahannya itu lebih dari satu tipe, nggak cuman aspal doang. Bisa saja di tengah-tengah aspal atau enggak di bahu jalan itu ada material lain selain aspal. Misalnya aspalnya nggak full nih, aspalnya cuma setengah doang, setengahnya lagi masih pasir, atau enggak setengahnya lagi masih tanah biasa, atau enggak setengahnya aspal, setengahnya paving gitu kan juga bisa mungkin ya. Sorry tadi internet saya putus sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ada berbagai macam tipe saluran tepi atau side ditch atau saluran samping. Bentuk-bentuk ini tergantung